Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran ketiga. Kita pertama udah bahas aturan sinus, kedua sudah bahas aturan kosinus. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana membedakan soal supaya kita tahu kapan kita menggunakan aturan sinus dan kapan kita menggunakan aturan kosinus. Kenapa sih kita harus tahu itu? Karena biasanya yang jadi masalah itu karena kita belum tahu bedanya di mana. Padahal kegunaan dari dua aturan ini tuh sama persis. Dua-duanya digunakan untuk mencari panjang sisi pada segitiga dan menentukan juga besar sudut pada segitiga. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa perbedaan soal yang menggunakan aturan sinus dengan yang menggunakan aturan kosinus. Atau jangan-jangan ada juga soal yang bisa menggunakan kedua aturan tersebut. Kita akan cari tahu. Oke, kita lihat dari contoh soal yang pertama. Kita tidak akan membahas bagaimana pengerjaannya, kita hanya melihat dulu aturan apa yang akan digunakan pada soal ini. Oke. Nah, di sini pada sebuah segitiga ABC, diketahui bahwa sudut A sama dengan 45 derajat dan sudut B sama dengan 60 derajat. Jika panjang sisi BC sama dengan 10 cm, maka tentukanlah panjang sisi AC. Oke, kita akan fokus di sini pada pertanyaan utamanya. Di sini pertanyaan utamanya adalah panjang sisi AC. Ini yang ditanyakan. Oke. Nah, kalau misalnya kita coba analisa dulu, seandainya ternyata soal ini menggunakan aturan kosinus, apa sih yang kita perlukan gitu ya? Kita akan coba dulu. Karena pertanyaannya adalah mencari AC, berarti kalau kita menggunakan aturan kosinus, kita akan menggunakan rumus ini. AC kuadrat sama dengan, boleh sambil dicek mungkin catatannya yang sebelumnya, akan sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat, oke, dikurangi 2 dikali AB dikali lagi dengan BC dikali lagi dengan cos apa di sini? Huruf yang belum disebutkan di paling depan, maka akan menjadi sudut di belakang, yaitu B. Berarti cos B. Oke. Kalau kita menggunakan aturan kosinus, maka rumus yang digunakan sekarang adalah ini. Kenapa? Karena yang dicarinya AC. Oke? Nah, sekarang kita akan cek. Apakah semua yang kita butuhkan sudah ada informasinya pada soal? Oke, pertama, AB. Apakah diketahui berapa panjang sisi AB pada soal? Ternyata tidak ada. Berarti kita nggak punya keterangan tentang AB. Apakah panjang sisi BC-nya sudah ada? Oh, ada. Ini dia. Panjang sisi BC. AB nggak ada, BC ada. Cos B. Kosinusnya mungkin tidak ada. Tapi sudut B-nya kita punya. Yang mana sudut B? Yang 60. Ini sudut B-nya. Oke? Ternyata kita punya BC, kita punya sudut B, tapi kalau menggunakan aturan kosinus, kita tidak memiliki sisi AB. Artinya, kita jangan dulu menggunakan rumus ini. Kenapa? Karena di sini jadi masalah. Gimana caranya kita bisa nyari AC kalau ada hal yang kita juga nggak tahu? Oke? Kita lihat lagi menggunakan aturan sinus. Nah, kalau menggunakan aturan sinus, berarti kita mulai dari yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah AC. AC karena sinus selalu tentang perbandingan, maka AC dibandingkan dengan sin
huruf yang belum disebut adalah B. Berarti AC per sin B. Sama dengan. Nah, sama dengannya ini kita bebas. Mau pilih sama dengan BC atau sama dengan AB itu boleh, terserah kita. Misalkan sama dengan AB. Misalnya ya, kalau sama dengan AB, berarti pernya harus dengan sin C. Oke. Apakah di sini AB-nya ada? Oh, nggak ada. Apakah sudut C-nya ada? Oh, nggak ada. Oh ya udah, jangan pakai yang ini dong. Tapi kita masih punya cara lain. AC per sin B itu boleh juga kita cari menggunakan BC per sin A. Saya tulis lagi di sini AC per sin B-nya ya. Karena tadi yang atas ini gagal. Kenapa gagal kita gunakan? Karena ini tidak ada yang diketahui. Antara AB dengan sudut C-nya kita nggak tahu. Kita buat lagi di sini. Ini masih aturan sinus juga, karena kalau aturan sinus kita boleh pilih sesuai kebutuhan. Oke, AC per sin B sama dengan BC per sin A. Kenapa per sin A? Karena huruf yang belum disebutkan di sini adalah huruf A. Jadi di sini sudutnya pasti sudut A. Oke, sudut B-nya apakah kita ketahui? Iya, ini sudut B. Sisi BC-nya ada juga. Sudut A-nya ada juga. Oh ya udah lengkap. Berarti kita gunakan aturan sinus. Maka rumus yang digunakan pada soal ini adalah rumus pada aturan sinus. Oke? Kita akan coba lihat soal yang kedua. Apakah menggunakan aturan sinus atau menggunakan aturan kosinus? Oke, soal 2. Pertanyaannya adalah, pada sebuah segitiga ABC diketahui bahwa sudut B 60 derajat, panjang sisi AB-nya 8 cm. Jika panjang sisi BC sama dengan 10 cm, maka tentukanlah panjang sisi AC. Lagi-lagi menanyakan sisi AC. Nah, kita boleh buat lagi catatan seperti tadi. Misalnya kita mulai lagi dari kosinus. Kita anggap dulu dia akan menggunakan aturan cos. Berarti kalau mencari AC, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, plusnya tidak bagus. Kemudian apalagi? Dikurang 2 dikali AB, kemudian dikali lagi dengan BC, dikali lagi dengan cos apa nih? Cos B. Oke, kita akan cek apakah ada nilai AB-nya, apakah ada nilai BC-nya, dan apakah ada sudut B-nya. Kalau ada semua, berarti kita bisa gunakan aturan cos. Oke. AB. Mana AB-nya di sini? Oh, ini ada. Ini AB. Tuh, AB-nya sama dengan 8 cm. Oke, kita bisa mencari menggunakan AB. BC-nya ada juga. Oke. AB, BC sudah ada, tinggal sudut B. Apakah sudut B-nya diketahui di sini? Di sini B-nya ada nih, tuh. B-nya 60 derajat. Oh, karena sudah lengkap semuanya, ya udah. Berarti soal kedua ini akan menggunakan aturan kosinus. Pertanyaannya ini masih sama tadi ya, panjang dari sisi AC. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Soal ketiga ini isinya adalah, pada sebuah segitiga ABC diketahui bahwa sudut B 60 derajat, sudut A 75 derajat, dan panjang sisi AC sama dengan 8. Tentukanlah panjang sisi AB. Kalau di matematik biasakan kita harus fokus dulu pada pertanyaan utama. Nih, tentukanlah panjang sisi AB. Ini yang ditanyakan. Oke, kita boleh analisa lagi. Kalau misalnya kita menggunakan aturan kosinus, maka ketika kita mencari AB, kita akan tulis AB kuadrat.
sama dengan apa nih? AC kuadrat, sorry, itu C maksudnya, plus BC kuadrat dikurangi 2 kali AC, kemudian dikali dengan BC, dan dikali dengan cos C. Oke? Nah, apakah sisi AC-nya sudah ada? Nggak ada. Ada ya? Ini nih, sorry. Ini ada. AC-nya ada. Oke, nice. BC-nya ada nggak? Nggak ada. Udah. Nggak usah dilanjutin lagi. Berarti kita nggak bisa pakai rumus ini. Karena BC-nya juga nggak ada. Oke? Berarti soal ketiga ini pasti menggunakan aturan sinus. Nah, terus gimana caranya pakai aturan sinus? Kita lihat. Apakah benar pakai aturan sinus? Kalau menggunakan aturan sin, berarti waktu kita mau mencari AB, maka akan kita bandingkan, akan kita bagi dengan sin C. Oke, sama dengannya apa nih? Kita lihat aja deh dari sisi yang diketahui. Oh, yang diketahuinya AC. Ya udah, kita tulis di sini. AC per, kalau AC itu per apa ya? Per sin B. Nah, kan B-nya ada, AC-nya ada, C-nya nggak ada. Oh, tenang. Kita punya 60 derajat, kita punya 75 derajat. Di sini sudut C-nya bisa kita cari dulu dengan cara 180 derajat dikurangi 60 tambah 75. Itu tanda kurung ya. Nah, maka kita akan dapat 180 derajat dikurang 135. Berarti C-nya adalah 45 derajat. Kadang-kadang ada juga soal yang seperti ini. Dia tidak langsung memberikan nilai sudutnya, besar sudutnya dia tidak langsung tuliskan, tapi bisa kita cari dari sudut lain. Jadi soal ini tetap bisa menggunakan aturan sinus. Lanjut ke soal yang keempat. Soal keempat di sini adalah pada sebuah segitiga ABC diketahui bahwa sudut B-nya 60, sudut A-nya 80, dan panjang sisi AC sama dengan 8. Jika panjang sisi BC sama dengan 10, maka tentukanlah panjang sisi AB. Kalau baca soal pasti kesel, karena panjang. Biasakan kita lihat pertanyaan utamanya. Mana pertanyaan utamanya? Nih, tentukanlah. Apa yang harus ditentukan? Panjang sisi AB. Berarti kita coba analisa lagi. Kalau menggunakan aturan cos, maka untuk mencari AB, kita akan tulis AB kuadrat sama dengan AC kuadrat. Ya, jelek banget. AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kemudian apalagi? Dikurangi 2 dikali AC dikali BC. Oke. AC-nya sudah ada? Ada nih dikasih. Ketinggalan nih cosnya. Sorry. Cosnya berarti cos C. Nah, kita ulang. AC-nya sudah ada? Ada. Ini AC. BC-nya? Ada juga. Alhamdulillah. Cos C? C-nya sudah ada? Oh, nggak ada. Tapi bisa dicari kan? Nah, berarti menggunakan aturan kosinus, ini bisa. Aman ya. Sekarang kita lihat kalau menggunakan aturan sinus. Ini iseng aja. Tapi kalau sudah bisa dicari langsung dihitung aja ya. Nggak usah menggunakan 2 cara sekaligus. Nanti sayang waktunya. Nah, kalau kita menggunakan aturan sin, berarti AB per sin C. Sama dengan kita bisa menggunakan sisi
BC atau AC. Boleh pilih. Misalnya, kita gunakan sisi BC. Kalau kita gunakan sisi BC, maka di sininya adalah per sin A. BC-nya ada? Ada. Sudut C-nya bisa dicari. A-nya ada. Udah, clear, aman. Oh, ternyata soal keempat ini bisa dikerjakan menggunakan aturan cos dan juga aturan sinus. Jadi, tidak akan ada yang salah mau pakai rumus yang mana juga. Oke. Wah, ini ketutup sama tulisan. Nah, berikutnya soal kelima. Kita lihat lagi. Soal kelima. Soal kelima ini tentang mencari apa nih? Oh, mencari besar sudut. Dari tadi kita mencari pegang sisi, sekarang kita bahas tentang mencari besar sudut. Lagi-lagi kita coba analisa sudut A. Oke, kalau kita menggunakan aturan kosinus, ketika kita ingin menggunakan sudut A, kita ingin sudut A-nya muncul nih. Berarti sisi yang harus kita munculkan di sini adalah sisi BC. Kenapa? Karena nggak ada huruf A-nya di sini. Oke. Kalau BC kuadrat berarti di sininya AB kuadrat tambah AC kuadrat dikurang 2 kali AB kali AC ya panjang cos A. Kemarin latihan soal kita udah sempat coba mencari sudut ya. Beberapa ada yang sudah benar, tinggal satu langkah terakhir itu ada yang salah sedikit. Harusnya kesimpulan akhirnya adalah B sama dengan 90 derajat. Itu di soal latihan yang minggu lalu. Nah, kenapa kita gunakan rumus ini? Karena kalau kita menggunakan BC kuadrat, nanti sudut A-nya akan muncul. Kenapa harus dimunculkan? Iya, karena pertanyaannya mencari sudut A. Kalau mencari sudut C berarti bukan ini bentuknya. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita menggunakan aturan cos berarti pertama ini yang dicari ya. Ini yang dicari. Berarti kita butuhin BC. Apakah BC-nya sudah ada? Sudah. Apakah AB-nya ada? Ada. Apakah AC-nya ada? Ada. AB ada, AC ada. Udah, berarti aman. Soal ini bisa kita kerjakan menggunakan aturan kosinus. Kenapa bukan aturan sinus? Oke, kita lihat. Seandainya kita ingin menggunakan aturan sin. Berarti kalau kita ingin memunculkan sudut A, sin A, kita munculkan dulu di sini sin A, maka di atasnya pasti adalah BC. Aman ya? Karena BC diketahui. Per, ini kita boleh pilih. Boleh pakai AC ataupun AB, terserah. Kalau menggunakan AC, maka sudut yang digunakan di bawahnya adalah sudut B. Ada nggak sudut B-nya di sini? Nggak ada. Oke lah, kita coba menggunakan sisi lain. Bukan dunia lain ya. Kita coba pakai AC. Kalau AC, kok AC lagi? Kita pakai AB maksudnya. Nah, kita pakai AB. Kalau AB berarti di sini adalah sin C. Oke, AB-nya ada? Ada. Sudut C-nya? Tidak ada. Oke, fix berarti soal kelima ini hanya menggunakan aturan kosinus. Oke, kita lihat satu soal lagi. Soal ke-6. Soal ke-6 ini pertanyaannya adalah pada sebuah segitiga diketahui bahwa panjang sisi bla bla bla, maka tentukanlah besar sudut A. Mencari besar sudut lagi. Kita fokus pada pertanyaan intinya, utamanya di sini, besar sudut A. Oke, kita coba analisa lagi. Apakah menggunakan aturan sin atau menggunakan aturan cos. Misalnya kita tulis aja lah di aturan cos. Misalnya, berarti lagi-lagi yang kita munculkan adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat
tambah AC kuadrat dikurangi 2 kali BC kali AC dikali cos A. Kenapa kita gunakan rumus ini? Karena kalau menggunakan BC, maka sudut yang akan muncul adalah sudut A. Sambil dicek lagi catatan yang pekan lalu ya. Oke, BC-nya ada? Alhamdulillah ada. AB-nya? Tidak ada. Udah, berarti fix tidak akan menggunakan aturan cos. Kenapa? Karena AB-nya udah nggak ada. Udah nggak ada. Karena AB-nya tidak ada. Ya. Jadi, pasti soal yang ke-6 akan menggunakan aturan sinus. Oke, sampai sini masih ada yang ditanyakan? Kita coba lihat. Maka bisa kita simpulkan bahwa ketika kita ingin mencari panjang sisi menggunakan aturan sinus, maka syaratnya adalah harus diketahui satu sisi dan dua sudut. Kalau kita ingin mencari panjang sisi menggunakan aturan sinus, maka minimal yang kita harus tahu adalah satu sisi dan dua sudut. Lebih spesifik lagi sebenarnya. Dua sudut di sini adalah satu sudutnya itu merupakan sudut yang ada di hadapan sisi yang ditanyakan. Kalau tadi kita coba soalnya, misalnya yang ditanya adalah sisi AC. Sisi AC berarti sudut B itu harus diketahui. Oke, karena yang ditanyakan AC. Maka sudut yang diperlukan pasti sudut B. Huruf yang belum disebutkan pada sisinya. Oke. Nah, kalau menggunakan aturan kosinus, berarti yang kita butuhkan adalah dua sisi dan satu sudut. Ini yang kita butuhkan. Nah, kemudian kalau mencari besar sudut, menggunakan aturan sinus, maka syaratnya adalah dua sisi dan satu sudut. Ini yang harus kita ketahui. Harus dapat informasinya pada soal. Atau minimal bisa dicari dulu deh. Seperti tadi waktu kita harus mencari dulu sudut C. Nah, kalau menggunakan aturan kosinus, ciri khasnya lebih sederhana. Menggunakan tiga sisi. Jadi, kalau mencari besar sudut dengan aturan kosinus, maka syaratnya adalah kita harus tahu tiga sisi pada segitiga tersebut. Oke? Ya, lumayan panjang penjelasannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.